Hadirin hadirat, mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Panjenenganipun Kiai Haji Wahidin Abdus Somad, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, dan sekaligus beliau adalah pembina Aswaja Center PBNU. Kepada beliau, fadhal fa'al masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'duh. Yang sangat kami hormati guru kita semua, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah. Yang sangat kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Abdurrahim Syadzili, para habaib, para masyayikh, para pejabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami kagumi dan kami banggakan. Alangkah sejuknya hati ini melihat suasana pembacaan sholawat, dan terasa lebih sejuk daripada air salju, lebih dingin daripada embun pagi. Berbahagialah saudara-saudara sekalian, karena Anda semua telah istiqamah membaca sholawat, dan mereka yang istiqamah membaca sholawat merupakan tanda dari orang-orang yang selamat mulai dari dunia sampai dengan kelak di akhirat. Allahumma Al-Hafidh Ismail bin Muhammad At-Taimi, seorang ahli hadis, beliau meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Ad-Durrul Mandud fi Salati ala Sahibil Maqamil Mahmud yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, alamatu ahli sunnah kasratu as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bahwa orang itu dari golongan ahli sunnah wal jamaah, dari golongan yang selamat, adalah banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat ibaratkan menyibak dimensi ruang dan waktu, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, dan agar selalu akhlak Rasulullah, iman Rasulullah, segala apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemayam dalam hati kita. Jadi kehidupan kita selalu dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan salawat yang kita baca, Rasulullah tahu, karena dalam banyak hadis disebutkan bahwa Rasul itu hayyun yurzaq, beliau hidup tentunya dalam alam yang di luar kemampuan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisa min 'abdin yusalli alayya illa balagani sautuhu haitsu kana. Setiap orang yang membaca salawat kepadaku, kata Rasul, maka suaranya itu aku dengar. Jadi Anda semua hadirin hadirat yang membaca salawat, suaranya itu didengar dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasul, qulna wa ba'da wafatika, apakah itu terjadi setelah engkau wafat? Rasulullah menjawab, qala wa ba'da wafati, iya, walaupun aku sudah wafat, aku tahu dan mendengar salawat yang kalian baca. Kenapa? Karena innallaha ta'ala harrama ala ajsad alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pada tanah, pada bumi, untuk merusak jasad para nabi. Para anbiya, para nabi mendapatkan perlindungan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala agar jasadnya tidak rusak. Bahkan lebih dari itu, siapapun yang akan mengganggu Rasulullah, Rasulullah tahu dan Allah yang melindungi. Seorang raja bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Raja tersebut mendapatkan julukan Al-Malikul Adil, raja yang adil, karena sangat dekat dengan rakyat, sangat memperhatikan fuqara wal masakin, dan sangat dikagumi serta dicintai oleh rakyatnya. Beliau adalah raja yang paling rajin membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam, beliau bermimpi Rasulullah sampai 3 kali. Dalam mimpi tersebut tergambarkan, Nuruddin, tolong aku dari gangguan 2 orang ini. 3 kali mimpi itu terulang dengan isi yang sama. Rasulullah memerintahkan kepada Nuruddin supaya menyelamatkan beliau dari gangguan 2 orang ini, yaitu seorang laki-laki yang berambut pirang, kulitnya kuning kemerah-merahan, tinggi semampai. Dalam mimpinya, karena sudah 3 kali dia bermimpi, kemudian bangun raja itu sekaligus di tengah malam, memanggil perdana menterinya, kemudian memerintahkan untuk mengeluarkan sebuah pasukan khusus untuk berangkat dari Mesir menuju Madinah. Kebetulan wilayah kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki ini meliputi Syria, Mesir, dan Jazirah Arabia, termasuk Mekah dan Madinah. 20 pasukan ini berangkat menuju Madinah dengan membawa bekal yang cukup banyak, berupa bingkisan, apakah itu berupa sembako ataupun sekedar uang sedekah kepada seluruh rakyat di Madinah. Setelah dalam perjalanan selama 16 hari, sampailah rombongan itu di kota Madinah, langsung menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ziarah makam Rasul, gubernur Madinah dipanggil. Kemudian Nuruddin Mahmud memerintahkan supaya mencatat seluruh rakyat Madinah untuk mendapatkan bingkisan, sedekah, dan sembako. Selama beberapa hari, satu persatu oleh sang raja diberikan secara langsung kepada yang datang di tempat gubernur Madinah itu. Kemudian pada hari yang terakhir,
Raja Nuruddin Mahmud bin Zangki ini bertanya, wahai rakyat semuanya, masih adakah yang tidak kebagian dari pembagian sedekah ini? Ada raja. Dua orang yang sangat baik, orangnya santun dan sopan, dan suka bersedekah kepada kami. Mana dia orangnya? Ada di sana raja, di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya itu ahli ibadah dan rajin ziarah ke makam Rasul. Mana sekarang orangnya? Antarkan saya. Setelah diantar Raja Nuruddin Mahmud itu, orang itu kemudian muncul, dilihat dengan teliti oleh Sultan Nuruddin Mahmud ini. Ternyata benar dua orang yang berambut pirang yang hadir dalam mimpi Raja Nuruddin Mahmud tersebut. Kemudian ditanya, kalian ini siapa? Dia tidak segera menjawab. Siapa? Ayo jawab. Kemudian menjawab, saya ini orang Nasrani, tidak seagama dengan masyarakat di sini. Apa maksud kalian datang ke sini? Tidak menjawab. Coba keluar. Jadi ada kemah dua. Dalam kemah itu ada tumpukan kitab-kitab tasawuf. Kemudian oleh raja kitab-kitab itu disuruh keluarkan, sedangkan karpetnya disuruh keluarkan juga. Ternyata di bawah karpet itu ada lubang. Yang lubang itu langsung menuju ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, benar yang disampaikan Rasulullah kepadaku di dalam mimpi. Kalian adalah orang yang sangat jahat. Siapa kalian ini? Ya, saya ini mendapatkan tugas dari raja saya untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahat betul kalian ini. Sekarang bagaimana? Masih akan dilanjutkan? Tidak, raja. Bagaimana ceritanya? Raja sambil menangis terus mencecar para penjahat ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang tegas. Begini raja, saya ini mendapatkan upah yang sedemikian besar asal berhasil saya membawa jasad Muhammad ke negeri saya. Tetapi ini gagal. Bagaimana cara kamu melakukannya? Saya melakukan penggalian, dan hasil tanah yang saya kumpulkan saya letakkan dalam tas dari kulit. Kemudian tas itu saya bawa ke makam Baqi. Saya pura-pura seperti orang ziarah ke makam Baqi. Sudah lebih 6 bulan saya bekerja di sini. Tetapi setelah mendekat ke makam Rasul, ke makam Nabi Muhammad, saya gagal karena ada suara petir yang menggelegar yang seakan-akan memecahkan kepala saya. Saya tidak jadi, saya takut. Maka kemudian Sultan Nuruddin Mahmud memerintahkan kepada pihak keamanan untuk segera mengamankan orang ini sekaligus diberi hukuman mati. Dan setelah itu raja memanggil menteri pertambangan untuk segera mengumpulkan timah. Setelah di sekitar Masjid Madinah itu digali sampai dengan keluarnya sumber air. Parit yang digali itu kemudian diisi dengan timah yang telah meleleh. Maka sampai saat ini itu masih ada, sehingga siapapun yang akan mengganggu jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbagari. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala yang memagari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tangan-tangan kotor yang akan merusak keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua diberi rizki istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika kita ini istiqamah, maka air yang sejuk yang menyegarkan bagi diri kita, ketentraman hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan lahir batin, tercapainya berbagai cita-cita, terselesaikannya berbagai kesulitan, segera datang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang penting adalah istiqamah. Al-istiqamah ainul karamah. Istiqamah adalah hakikat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak bersama dengan pemimpin kita, para sahabat Nabi, para ahlul bait Nabi, para ulama wassalihin, di bawah bimbingan guru kita semua pada saat ini, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahim Syadzili, bersama dengan para habib, para habaib dan para kiai yang lain. Kelak kita akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kebahagiaan yang abadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan hidayahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.